Salah seorang peserta seminar pernah bertanya, "Pak, kenapa ya? Apa yang saya inginkan, apa yang saya pikirkan kok tidak terjadi? Sementara apa yang tidak saya inginkan dan itu tidak pernah saya pikirkan, kok itu bisa kejadian ya? Apalagi itu hal negatif lagi." Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Kita simak setelah yang satu ini. Hai pemirsa sekalian, senang sekali jumpa Anda lewat video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Ini juga yang sering ditanyakan oleh para peserta seminar ketika saya mengadakan seminar di berbagai kota. Ya, mereka bertanya, kenapa ya yang diinginkan, yang dipikirkan, bahkan yang dikerjakan kok malah tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Ya, justru yang negatif yang malah kejadian. Ya, terlepas dari hasil itu di tangan Tuhan, tetapi ada porsi dari kita manusia yang kita bisa lakukan, yaitu upaya yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, upaya yang terbaik ini bukan hanya termasuk upaya fisik saja, ya, tetapi juga upaya dari pikiran. Artinya, memang betul Anda perlu melakukan upaya fisik, tetapi akan ada perbedaan yang besar sekali ketika Anda melakukan sebuah aktivitas dengan dua dasar pemikiran yang berbeda. Dua orang sales misalkan, ya, telepon kepada seorang calon customer. Mereka telepon menggunakan skrip yang sama yang sudah diberikan di dalam training. Skripnya sama, ya, tetapi sales satu dan sales kedua hasilnya bisa berbeda. Padahal skripnya sama, aktivitasnya sama, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Satu bisa closing, yang satu malah ditolak mentah-mentah. Mungkin bahkan dimaki-maki. Ya, oke, itu terjadi pada dua orang. Bagaimana dengan satu orang? Satu orang yang sama, ya, hari Senin telepon pakai skrip yang sama, tetapi hasilnya ditolak. Kemudian hari Selasa dia telepon orang lain lagi dengan skrip yang sama, hasilnya closing. Nah, apa yang terjadi? Ya, ingat bahwa apa yang mendasari sebuah aktivitas, emosi yang mendasari, pemikiran yang mendasari sebuah aktivitas, itu akan menentukan sebuah hasil. Jadi ketika Anda telepon kepada seorang customer dengan skrip yang sama, tetapi dengan dasar emosi yang berbeda, hasilnya akan beda. Contoh misalkan, ketika Anda telepon, "Hai, halo Pak Ahmad, ya perkenalkan nih saya Aris," ya. Anda telepon dengan mindset bahagia, ya, sehingga Anda tersenyum. Hasilnya tentu akan beda dengan ketika Anda telepon, "Hai Pak Ahmad ya, Pak saya Aris Pak." Itu saja sudah beda pemirsa sekalian. Jadi itu yang saya maksud bahwa aktivitasnya bisa jadi sama gitu loh. Tetapi apakah dasar yang menyertai aktivitas itu? Dasar emosi, dasar pemikiran. Belum lagi kalau saya membahas lebih dalam lagi, dasar belief yang mendasari sebuah aktivitas. Ya, kalau dasar emosi Anda sudah tahu, yaitu kita perlu happy. Sehingga bahkan pada saat telepon pun itu sudah tercermin. Oke, apalagi kita ketemu orang, ya, maka dasar happy itu harus ada ketika Anda bertemu dengan orang lain, ya. Tetapi ada lagi yang lebih dalam daripada itu, yaitu belief, yaitu keyakinan. Contoh, saya pernah punya seorang klien, di mana dia mengatakan, "Pak, saya itu mengamati sebuah pola yang aneh. Ya, ini seorang developer, ya, dia biasanya membeli tanah, membeli satu blok bangunan, kemudian sama dia diubah jadi ruko, ya, kompleks ruko yang cukup banyak, selanjutnya dijual satu persatu rukonya, seperti itu. Begitu kurang lebih pekerjaannya. Nah, tetapi dia mengamati bahwa ketika pada saat-saat tertentu, itu bisa tiba-tiba itu tidak ada yang beli, gitu. Tiba-tiba ruko yang udah jadi, di mana dia udah invest cukup besar gitu, tidak laku-laku dalam jangka waktu yang lama. Kemudian
Dia mengikuti salah satu training saya, salah satu seminar saya, di mana saya di situ membahas yang namanya keyakinan dengan sangat dalam sekali. Kita ulas dengan banyak contoh, banyak praktek, banyak latihan di depan kelas gitu. Akhirnya terus dia mulai menyadari, Pak, kayaknya saya tahu nih gitu ya, apa yang menjadi problem saya gitu. Kenapa setiap kondisi tertentu itu ruko nggak bisa laku katanya. Oke. Singkat cerita dia minta waktu pribadi dan akhirnya konseling ya, dan kemudian pada saat konseling itu akhirnya terungkap. Akhirnya dia mengatakan begini, Pak, saya itu punya pemikiran seperti ini. Kalau uang saya itu banyak, maka saya itu khawatir saya itu nanti akan macam-macam, sehingga akhirnya itu membuat saya itu cekcok dengan pasangan saya, dengan istri saya, katanya seperti itu. Dan kemudian ketika cekcok begitu, saya akan langsung berpikir bahwa, aduh, mendingan gak usah punya uang lah. Yang penting gue hidup rukun, gue hidup damai. Nah, begitu dia mulai pemikiran seperti itu, maka ketika uangnya sudah mulai mau banyak, ketika penjualan sudah mau dilakukan, sudah mulai datang pembeli, pada satu titik, itu program akan bekerja. Terpancar ke alam semesta, ya, dan kemudian alam semesta akan mengatur segala macam situasi dan skenario, sehingga akhirnya orang yang sudah tinggal tanda tangan di notaris tiba-tiba mengatakan, Pak, boleh nggak diundur dulu, boleh nggak ditunda dulu, dan akhirnya batal. Tidak terjadi transaksi penjualan di sana. Ya, dan itu bukan hanya kejadian satu kali, tapi itu cukup sering, kata dia seperti itu. Nah, pemirsa sekalian, itulah yang terjadi dengan yang namanya belief, keyakinan, ya. Secara sadar, klien ini sih pasti ingin rukonya terjual semua. Nah, dia udah invest. Logikanya adalah ya uang investasinya harus balik, ya. Tetapi pikiran bawah sadarnya mengatakan yang lain. Dia punya belief bahwa kalau dia uangnya banyak, itu nanti bisa kemungkinan cekcok terus sama pasangan. Jadi mending nggak usah punya uang. Yang penting bisa rukun, bisa damai, pokoknya ya cukup gitu aja, ya. Dan itu kejadian gitu loh. Jadi akhirnya sampai batas uang tertentu, maka ya setelah itu ada saja hal-hal yang akan menggagalkan transaksi penjualan. Ada saja hal-hal yang akan membuat uang itu keluar. Sehingga akhirnya ya uangnya cuma segitu-segitu saja. Hanya ada di batas tertentu ini tadi. So, itulah pemirsa sekalian, dampak dari belief atau keyakinan yang mendasari aktivitas dari seseorang. Coba Anda periksa apakah ada belief-belief yang selama ini menghambat Anda. Seperti orang kaya itu serakah, orang kaya itu jahat. Seperti mendingan nggak usah punya uang, yang penting itu sehat. Seperti daripada punya uang, nanti ketakutan dikejar-kejar oleh pajak, mendingan biasa-biasa saja. Belief lain yang berbahaya adalah kalau orang punya uang banyak, biasanya nggak spiritual. Mendingan biasa-biasa saja, yang penting spiritual dan kemudian dekat dengan Tuhan. Saya beritahu satu hal bahwa uang banyak itu tidak menentukan spiritualitas seseorang. Uang banyak tidak menentukan orang itu serakah atau tidak. Itu tidak ada korelasinya sama sekali. Ya, jangan-jangan Anda membuat semua keyakinan-keyakinan tadi hanya karena rasa tidak mampu, atau karena adanya trauma di masa lalu yang membuat Anda tanpa sadar menyimpulkan hal seperti itu. Yang namanya orang sakit tidak harus menunggu kaya. Orang miskin pun juga bisa sakit. Yang namanya spiritualitas tidak harus membuat Anda meninggalkan keduniawian. Ketika Anda punya duniawi yang cukup, ketika Anda punya materi yang cukup, bahkan Anda sebenarnya bisa menjalankan laku spiritualitas Anda dengan lebih tenang, tanpa gangguan. Jadi, seringkali belief-belief yang beredar di masyarakat adalah belief-belief yang semu, yang tidak dipertanyakan lagi, yang tidak diuji lagi, dan kemudian langsung aja diserap, dan akhirnya itu menjadi batasan-batasan dari seseorang untuk mendapatkan rezekinya. Periksalah belief-belief Anda. Kalau ada belief-belief negatif yang Anda rasakan, tulis di bawah. Siapa tahu nanti saya bisa membantu Anda menjawabnya. Ya, kita bisa diskusi nanti di kolom komentar di bawah. Oke? Dan Anda yang punya pengalaman terlepas dari belief-belief negatif dan akhirnya Anda bisa menggantinya dengan belief yang positif sehingga kehidupan Anda berubah, boleh tuliskan sharing pengalaman Anda di bawah juga supaya kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama belajar sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, khusus bagi Anda yang serius mau belajar lebih dalam lagi, saya akan memberikan sebuah bonus free. Oke?
bagi yang serius mau belajar. Yang enggak, nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Nah, bonus itu berupa bagaimana langkah dan cara-cara untuk membereskan keyakinan-keyakinan yang salah yang tadi kita sudah bahas. Terus langkah berikutnya gimana untuk menggantinya dengan yang baru, ya. Terus gimana caranya melakukan terapinya? Anda bisa melakukannya, Anda bisa mengikuti panduannya, Anda bisa download di link yang ada di bawah, 21 Day Success Mastery, ya, 21dsm.arisandi.com. Saya perlu sedikit cerita tentang materi ini. Ini adalah sebuah materi yang sebenarnya sangat-sangat eksklusif, tetapi saya putuskan untuk dijadikan sebuah bonus dan saya putuskan untuk saya bagikan kepada yang serius mau belajar, ya, agar mereka bisa mengikuti setiap langkah untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Materi ini berisi 21 audio, sekali lagi 21 audio, ya. Anda akan dibimbing untuk sukses di semua area kehidupan Anda. So, ini bukan materi yang main-main dan saya bukan memberikan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi materi ini